Di dalam dunia sepak bola, seringkali pemainlah yang menjadi pusat perhatian. Namun ada satu figur yang tak kalah pentingnya, yaitu wasit. Meskipun sering mendapat kritik dari pemain dan penggemar, tanpa keberadaan wasit, pertandingan sepak bola akan kehilangan esensinya. Sebagai penegak aturan di lapangan, wasit berupaya memberikan keputusan yang adil. Namun tak peduli seberapa tepat keputusan mereka, kritik akan selalu datang. Namun di tengah kritik dan kontroversi yang ada, pada medio 90-an, muncul seorang wasit asal Italia yang diakui sebagai salah satu wasit terbaik dalam sejarah sepak bola. Seorang wasit yang mampu memenangkan kepercayaan pemain, pelatih dan para petinggi sepak bola. Meskipun ia tak lepas dari kesalahan, namun cara ia mengendalikan pertandingan membuatnya dihormati dan bahkan ditakuti oleh para pemain. Duduk dan bersantailah, karena hari ini kita akan terbang jauh ke Italia untuk menelusuri jejak karir dari seorang wasit yang paling hebat di masanya. Simak kisahnya. Kluivert to his right, foul, Repcar. Cards coming out. Number 2, Repcar, pushed away angrily by Davids. He's been booked. Finger pointing here. Referee right on the spot. And Davids won't leave it alone. In fact, the referee is pushing Repcar away. There's a certain hand on chest there. Pierluigi Collina lahir di Bologna, Italia pada 13 Februari 1960. Ia merupakan lulusan Universitas Bologna dengan gelar ekonomi pada tahun 1984. Semasa remaja, ia bermimpi untuk menjadi pesepak bola profesional dan sempat bermain untuk tim lokal. Bermain sebagai bek tengah, dia menjadi penggemar setia Lazio dan mengidolakan Joseph Wilson sebagai bek yang menjadi rujukannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari adanya berbagai praktek kotor yang sering melibatkan wasit di persepak bolaan amatir di daerahnya. Kecewa dengan ketidakadilan yang terjadi di lapangan, dia memutuskan untuk mengikuti kursus wasit pada tahun 1977. Di sana, Collina mempelajari, mengamati dan menemukan bagaimana cara mengendalikan permainan sepak bola dengan penuh integritas. Hanya dalam waktu 3 tahun, ia berhasil memimpin pertandingan di kategori regional dengan Bluitnya. Namun, karirnya sebagai seorang wasit harus terhenti sementara ketika dia menjalani wajib militer yang diterapkan Italia ketika itu. Pengalaman di dinas militer menguatkan karakter Collina dan menjadikannya sosok yang lebih disiplin. Setelah selesai dengan dinas militernya, Collina justru menghadapi masalah kesehatan, sebuah kondisi hormonal yang menyebabkan kebotakan di kepalanya dalam waktu singkat. Tetapi justru karena penampilannya yang botak bersama dengan karakternya yang kuat, membuatnya lebih dominan di lapangan. Sekedar dengan tatapan mata, pemain-pemain enggan untuk mempertanyakan keputusannya. Setelah memimpin pertandingan selama 3 musim di divisi ketiga, ia kemudian dipercaya untuk memimpin pertandingan di Seri B dan Seri A. Di sana, reputasinya tumbuh dengan cepat. Kemampuan Collina dalam mengendalikan pertandingan, ditambah dengan kemahirannya menggunakan beberapa bahasa, seperti Itali, Spanyol, Inggris, dan Prancis, membantunya dengan cepat dipercaya untuk menjadi wasit internasional. Debutnya sebagai wasit FIFA dimulai pada ajang Olimpiade Atlanta pada tahun 1996. Saat itu, dia dipercaya memimpin pertandingan final antara Nigeria dan Argentina. 2 tahun setelahnya, dia tampil di Piala Dunia Prancis 1998. Dan pada tahun 2000, dia mengambil bagian dalam gelaran Piala Eropa di Belanda dan Belgia, di mana dia dengan tegas menunjukkan kepemimpinannya di atas lapangan. Menjelang abad ke-20,
Collina sudah dianggap sebagai salah satu wasit terbaik di dunia. Pada tahun 1999, ia diberi kepercayaan untuk memimpin final Liga Champions yang dramatis antara Bayern Munchen dan Manchester United. Di pertandingan tersebut, ia mendapat banyak sorotan karena sikap empatinya yang baik kepada para pemain Bayern yang sedang menangis dan kecewa karena kalah dengan cara yang tragis. Munchen yang unggul 1-0 sejak menit ke-6 babak pertama sepertinya hanya tinggal menunggu peluit akhir darinya guna memastikan trofi kelima bagi mereka. Namun apa daya, takdir berkata lain. Di akhir pertandingan, anak asuhan Sir Alex Ferguson ini mampu membalikan keadaan lewat gol Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer. Pengakuan tertinggi bagi Collina datang pada Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Di tengah turnamen yang diwarnai dengan banyaknya kontroversi wasit, Collina menonjol dengan penampilannya yang cemerlang. Hal itu juga membuatnya ditunjuk untuk memimpin pertandingan final antara Brasil versus Jerman. Wasit asal Italia itu dengan sempurna memimpin pertandingan yang dimenangkan oleh Brasil. Pertandingan itu pun berakhir tanpa ada protes dari pemain manapun. Saat upacara pemberian medali, seluruh stadion memberikan tepuk tangan meriah untuk Collina. Sebagai bentuk penghargaan, ia bahkan mendapatkan bola yang digunakan dalam pertandingan final tersebut. Kepribadian dan integritas Collina menjadikannya sebagai salah satu wasit paling dikenal dan dihormati di dunia. Ia bahkan muncul di beberapa iklan dan menjadi gambar utama pada sampul salah satu video game sepak bola paling populer di masanya. Collina dinobatkan sebagai wasit terbaik di dunia selama 6 tahun berturut-turut oleh FIFA. Statistik internasionalnya juga luar biasa, menjadikannya tercatat sebagai wasit terbaik dalam sejarah sepak bola. Sepanjang karirnya, Collina mengeluarkan 1.445 kartu kuning dan 158 kartu merah. Ketika ia berusia 45 tahun pada tahun 2005, aturan menyatakan bahwa ia harus pensiun. Namun sebagai bentuk pengakuan atas dedikasinya, Collina diberi dispensasi untuk melanjutkan karirnya selama 2 tahun lagi. Namun karir wasit terbaik dunia ini mendapat halangan saat dia menaikkan kontrak senilai 1 juta euro untuk menjadi brand ambassador mobil Opel. Langkah ini tidak disambut baik oleh Federasi Sepak Bola Italia. Saat itu Opel merupakan sponsor utama AC Milan. Sesuai aturan, hal ini menciptakan konflik kepentingan yang menghalangi Collina untuk memimpin pertandingan di Serie A. Meski dia masih bisa memimpin pertandingan di Serie B, ia merasa tidak nyaman dengan keraguan terhadapnya. Pada tanggal 28 Agustus 2005, Pierluigi Collina mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia perwasitan profesional. Ironisnya, hanya setahun setelah keputusannya tersebut, skandal Calciopoli di Liga Italia terkuak, yang melibatkan tim-tim besar di Serie A seperti Milan, Lazio, dan berakhir dengan hukuman degradasi yang diterima oleh Juventus. Entah itu sebagai bentuk karma atau hanya sebagai bentuk keadilan dalam olahraga. Tapi yang jelas, reputasi Collina tetap tidak ternoda sepanjang karirnya. Dia kemudian melanjutkan karirnya di dunia keuangan selama beberapa tahun. Dan pada tahun 2010, ia ditunjuk menjadi Presiden Komite Wasit FIFA. Di posisi barunya, Collina ikut andil dalam penggunaan aturan VAR. Selain itu, di sela-sela kesibukannya, dia juga aktif mengajar di sebuah universitas pada program master tentang perwasitan hingga tahun 2018. Bagaimana pendapat Anda mengenai karir Pierluigi Collina? Apakah Anda berpikir akan ada wasit lain yang mendapatkan pengakuan setinggi itu di masa depan?
Tinggalkan komentar Anda dan berikan pendapat kalian. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan ke teman-teman Anda, supaya mereka juga mengetahui kisah inspiratif ini. Saya Joe dan sampai jumpa di video berikutnya.